Dikisahkan Abu Nawas telah melakukan suatu kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat murka. Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas kepada istrinya. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Saya yakin tidak lama lagi pasukan istana akan datang kemari untuk menangkapku," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab sang istri. Karena tak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya. Kata istrinya, dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lain. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun, di mana dusun tersebut sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat menyita perhatian warga. Mereka mengira Allah telah mengirimkan seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Maka para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta seorang yang merupakan kepala dusun tersebut. Sebenarnya Abu Nawas sudah menolaknya, namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka. Di rumah kepala dusun Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan. Ia diperlakukan istimewa layaknya raja. Setelah Abu Nawas selesai memakan hidangan, ia pun bertanya kepada para warga, "Apa yang membuat kalian memperlakukan saya sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenal saya?" Para warga lalu mengadu permasalahannya kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim oleh Allah untuk membantu desa kami," tutur kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman sudah pada mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember saja. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," minta kepala dusun. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. "Aku sendiri sudah berbulan-bulan tidak mandi dan bajuku sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuanku ke sini untuk menumpang mandi," pikir Abu Nawas. Tidak berapa lama muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah,
saya akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya, Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya, balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Maka datanglah tiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember saja. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas lalu melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama, sedangkan air di ember kedua ia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Bahkan ada salah satu warga yang berteriak kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami, yang rencananya untuk minum anak-anak kami." Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun, di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya. Karena perkataan mereka tidak dihiraukan Abu Nawas, para warga bertambah emosi sehingga mereka hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti, sebab tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa akan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas. Para warga mulai berteriak kegirangan, menyambut datangnya hujan yang sudah lama berbulan-bulan mereka tunggu. Di saat itu, sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu, Abu Nawas mulai menetap di sana, sembari menunggu kemarahan Baginda Raja mereda. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.